Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Proses pengomposan, apakah harus menggunakan bioaktivator, probiotik atau starter lah, mudahnya itu starter karena banyak sekali macamnya pabrikan ya. Kalau misalnya tidak pakai, apakah patogennya itu berkurang? Oke. Dulu setiap kita membuat kompos, baik dari kotoran hewan maupun limbah pekarangan, itu kita selalu menggunakan starter bioaktivator merek tertentu. Tapi setelah kita terus melihat dan belajar cara pembuatan kompos, ya terus terang saja yang saya lihat itu dari videonya orang-orang luar negeri, Amerika, Inggris gitu ya. Ternyata mereka tidak menggunakannya sama sekali. Alasan mereka bahwa kandungan starter, bioaktivator maupun probiotik itu sudah melimpah ruah di alam, melimpah ruah di lingkungan kita. Maka mereka tidak menggunakannya. Dan mereka itu sudah rutin membuat kompos setiap tahun. Mereka kan punya 4 musim. Jadi ketika musim gugur, dedaunan mereka kumpulkan, kemudian mereka juga pelihara ternak, kotoran hewan mereka kumpulkan, dikomposkan selama 6 bulan, yaitu ketika musim dingin, musim gugur, musim dingin, musim gugur dan musim salju kalau nggak salah. Itu dikomposkan selama 6 bulan. Nanti setelah musim semi lagi sudah jadi kompos, mereka gunakan untuk areal perkebunan mereka. Mereka tidak menggunakan bioaktivator sama sekali, seperti itu. Maka sekarang pun kita tidak menggunakannya, cukup ditambah bahan yang lain, kemudian kita lembabkan gitu saja. Dilembabkan, ditutup, seminggu sekali paling cepat atau 2 minggu sekali kita aduk. Tujuannya untuk memberikan udara ke dalam tumpukan material tadi supaya ada udara masuk lagi. Kemudian tujuannya untuk mengetahui apakah di dalam kering atau basah. Yang penting terjaga kelembaban 50%. Ciri-cirinya kalau diremas tidak menetes tetapi di tangan bekasnya basah, itu 50%. Kira-kira saja gampangnya seperti itu. Oke, nah selanjutnya bagaimana kalau tidak menggunakan bioaktivator atau starter, nanti patogennya apa berkurang apa tidak? Nah, takutnya patogennya tetap masih ada gitu. Nah, yang pertama tujuan pengomposan yang pertama adalah merubah bahan organik mentah menjadi bahan organik mateng, yaitu kompos. Yang kedua, mengeliminasi biji-bijian rerumputan. Ya, biasanya kan di alam ini banyak biji rumput yang terbang, kemudian yang terbawa pada saat hewan ternak itu makan di rumput, itu biasanya ada bawa biji-biji, kemudian tidak termakan kan jatuh disapu masuknya ke kotorannya, kita bawa kotorannya, kita fermentasi kan otomatis membawa biji-bijian. Mengeliminasi itu, kemudian mengurangi patogen. Nah, bagaimana caranya kalau tidak ada bioaktivator atau starter? Proses pengomposan itu nanti akan menimbulkan suhu tinggi. Suhu tinggi bahkan kita pernah ngukur itu sampai 70-an, 70 derajat. Ya rata-rata 40-50 itu udah bagus sekali, 50. Nah, di suhu tinggi itu patogen biasanya mati. Biji-biji tanaman, biji-biji rumputan itu mati. Nah, terus kalau patogen kan itu ada mikroba juga, mikroba yang merugikan, mati. Bagaimana dengan mikroba? Bagaimana kalau mikrobanya mati? Bagaimana proses pengomposan selanjutnya? Siapa yang bekerja kalau mati? Nah, pada kondisi suhu tinggi itu masih ada mikroba yang hidup. Justru itulah mikroba yang
menguntungkan atau sering disebut termofilik. Mikroorganisme termofilik, bakteri termofilik, yaitu bakteri mikroba yang kuat tahan hidup pada suhu tinggi. Nah, bakteri-bakteri yang tahan hidup pada suhu tinggi itulah bakteri-bakteri yang menguntungkan. Itu sih menurut para ahli seperti itu menyampaikannya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, ketika melakukan proses pengomposan tidak punya bioaktivator, tidak punya starter, udah jalan aja, kumpulkan bahan, lembabkan, tutup, beres. Bahannya apa saja ya? Ya sudah kemarin udah dijelaskan bahannya, yaitu bisa dari limbah pekarangan, kulit-kulit buah, serutan kayu, sekam, gergajian, kokopit, apa saja yang berasal dari tanaman, mulai dari akar sampai ujung atas, semua kita masukkan ya. Bagus itu limbah buah, itu bagus kalau kita dekat pasar ada kulit buah, ada buah busuk, itu bagus sekali. Masukkan limbah sayur, masukkan apa saja yang berasal dari tanaman, dari akar sampai atas, masukkan, semuanya bagus. Dan ketika dikombinasikan seperti itu, dari akar sampai ke atas sampai buah, itu hasil komposnya nanti akan bagus, lengkap nutrisinya. Nah, kalau ada lagi tambahkan kotoran hewan. Sebenarnya kotoran hewan itu ya sama saja sih, wong hewannya kan makan rumput. Berarti kotoran hewan itu ya daun-daunan, daun-daun muda ini malah. Ya. Oke, demikian. Jadi nggak usah risau kalau kita nggak punya itu, jalan saja proses pengomposan. Kalau kita mau, silahkan monggo, bisa dibeli. Tapi itu harganya mahal ya. Menurut saya sih nggak perlu sih. Sekarang saya tidak pernah menggunakan bioaktivator atau starter atau apalah itu. Cukup bahan-bahan ditumpuk, dilembabkan, ditutup, kemudian 2 minggu sekali diaduk, beres. Oke, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi bersih-bersih lagi. Nah, ini kayak gini nih hasil bersih-bersih. Nanti setelah kita kumpulkan, kita masukkan ke sana lagi. Sampai terus itu udah kemarin tadinya itu udah tinggi, terus ngempes lagi, tinggi, ngempes lagi, terus volumenya nyusut terus. Oke. Ya, cepet banget ya. Iya sih. Oh ya, lambus apa sih ngetok? Ya wes tukul maning, burus-burus. Kayak lombok kayak api kayak mau dipindah mang lemah bae, Mak. Apik ya. Ra.